pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kita awali dari momen penting dunia sepak bola Asia, yakni pengundian drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Malaysia. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola internasional. Penyerang andalan Real Madrid Kylian Mbappe menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami gangguan pencernaan. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Timnas Indonesia siap menanti nasib di momen bersejarah. Pengundian ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi digelar pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk pertama kalinya, Garuda berada di fase ini bersama negara besar Asia lainnya. Konfederasi Sepak Bola Asia resmi mengumumkan jadwal dan lokasi pengundian ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Drawing akan digelar pada Kamis 17 Juli 2025 bertempat di Hotel Hyatt Place Kuala Lumpur, Malaysia. Drawing ronde 4 ini menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia yang untuk pertama kalinya berhasil menembus fase tersebut sepanjang sejarah partisipasinya di kualifikasi Piala Dunia. Pada ronde 4 nanti sebanyak 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. 2 negara akan bertindak sebagai tuan rumah, yakni Arab Saudi dan Qatar. Sistem yang digunakan adalah single round robin, yang artinya setiap tim hanya akan bermain sebanyak 2 kali, masing-masing melawan 2 tim lainnya dalam grup. Format ini membuat setiap pertandingan bernilai sangat penting dan menentukan. Tim yang finish sebagai juara grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, menyusul 4 tim Asia yang telah lebih dulu mengamankan tiket. Sementara itu, tim yang menempati posisi runner-up masih harus berjuang di babak playoff demi meraih tiket terakhir ke putaran final. Adapun ke-6 peserta ronde 4 adalah Arab Saudi, Qatar, Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Dengan komposisi peserta yang didominasi oleh tim-tim kuat Asia, tidak ada lawan yang bisa dianggap enteng oleh skuad Garuda. Setiap laga akan menjadi ujian berat sekaligus peluang bersejarah bagi Indonesia untuk selangkah lagi mewujudkan mimpi tampil di panggung Piala Dunia. Bintang Real Madrid Kylian Mbappe telah keluar dari rumah sakit setelah menjalani perawatan akibat penyakit peradangan pada saluran pencernaan. Kondisinya kini dilaporkan membaik, namun ia masih dalam pantauan tim medis Los Blancos. Bintang Real Madrid Kylian Mbappe harus absen dalam laga perdana Real Madrid di Piala Dunia antar klub 2025 usai dilarikan ke rumah sakit di Amerika Serikat akibat menderita gangguan lambung. Pihak klub menyatakan bahwa Mbappe didiagnosis mengalami gastroenteritis akut dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif. Ketidakhadiran Mbappe memengaruhi komposisi skuad Real Madrid saat menghadapi Al Hilal di laga pembuka grup H yang berlangsung di Miami.
Meski begitu, pelatih Xabi Alonso tetap mampu mengamankan hasil imbang 1-1 berkat gol dari Gonzalo Garcia, pemain muda yang dipanggil dari tim Real Madrid B. Alonso menyebut kondisi Mbappe sempat membaik menjelang laga, namun tim medis menyarankan untuk tidak menurunkannya. Keputusan tersebut diambil demi menjaga kebugaran sang pemain untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Real Madrid dijadwalkan menghadapi wakil Meksiko, Pachuca, dalam laga kedua grup H pada Senin 23 Juni 2025 di Carlotte. Sementara itu, untuk saat ini perkembangan kondisi Mbappe akan terus dipantau oleh tim medis klub. Lionel Messi kembali jadi pembeda. Gol tendangan bebas klasiknya memastikan kemenangan Inter Miami 2-1 atas FC Porto di matchday kedua Piala Dunia antar klub 2025. Kemenangan ini membuka jalan bagi Inter Miami untuk lolos ke fase gugur. Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya di pentas tertinggi. Sang mega bintang menjadi pahlawan kemenangan Inter Miami saat menumbangkan FC Porto dengan skor 2-1 dalam laga matchday kedua grup A Piala Dunia antar klub 2025 yang digelar di Mercedes-Benz Stadium Atlanta Jumat 20 Juni 2025 dini hari. Laga berjalan sengit sejak awal. FC Porto lebih dulu unggul lewat gol penalti cepat dari Samu Agehowa di menit ke-8. Namun Inter Miami tampil dominan di babak kedua dan bangkit dengan determinasi tinggi. Telesco Segovia menyamakan kedudukan sebelum akhirnya Lionel Messi memastikan kemenangan lewat tendangan bebas khasnya di menit ke-54. Sebuah eksekusi yang menjadi bukti magis La Pulga masih hidup di usia 37 tahun. Gol Messi itu bukan hanya membawa Inter Miami berbalik unggul, tetapi juga menjadi momentum penting bagi klub tersebut yang sebelumnya hanya bermain imbang tanpa gol melawan Al Ahly di laga pembuka. Kemenangan ini menjadi 3 poin perdana bagi Inter Miami di ajang Piala Dunia antar klub dan membuka peluang mereka untuk lolos ke fase gugur. Messi tak hanya mencetak gol, tetapi juga menjadi jenderal lapangan yang menggerakkan permainan Inter Miami. Turnamen Piala Dunia antar klub 2025 edisi ini sendiri diikuti 32 tim dan digelar di 12 stadion di Amerika Serikat.
Event ini menjadi bagian dari strategi ambisius FIFA untuk memperluas pasar sepak bola global, khususnya di Amerika, yang kini semakin serius membangun fondasi sepak bola profesionalnya. Presiden La Liga Javier Tebas melontarkan kritik tajam kepada FIFA terkait format baru Piala Dunia antar klub yang melibatkan 32 tim. Menurutnya, turnamen yang berlangsung selama sebulan ini membebani kalender kompetisi. Meskipun dua raksasa Spanyol Real Madrid dan Atletico Madrid ikut ambil bagian. Presiden La Liga, Javier Tebas, secara tegas meminta FIFA untuk menghentikan gelaran Piala Dunia antar klub dengan format baru yang melibatkan 32 tim peserta. Dirinya menilai turnamen yang digelar selama 1 bulan ini tidak lagi layak untuk dilanjutkan karena terlalu membebani kalender kompetisi khususnya di Spanyol. Meskipun dua tim besar Spanyol, Real Madrid dan Atletico Madrid ambil bagian dalam turnamen edisi 2025 di Amerika Serikat, Tebas tetap menolak format tersebut. Saat ditanya apakah format kompetisi ini bisa diperbaiki ke depan, Tebas menyatakan tidak ada ruang dalam kalender sepak bola domestik untuk mengakomodasinya. Tebas memang dikenal sering berselisih dengan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, terutama dalam isu-isu besar seperti proyek Liga Super Eropa yang didukung penuh oleh Madrid. Namun dirinya menegaskan bahwa perbedaan pendapat dengan Perez bukan karena persoalan pribadi. Menurut Tebas, pembajakan, siaran, dan kemunculan kompetisi-kompetisi baru merupakan ancaman terbesar bagi stabilitas La Liga saat ini. Sebagai upaya ekspansi pasar, pada April 2024 lalu, ia juga sempat menyampaikan rencana untuk menggelar pertandingan resmi La Liga di luar negeri mulai musim 2025-2026. Dengan Amerika Serikat sebagai salah satu tujuan utama untuk memperkuat eksistensi di pasar Amerika Utara. Jelang Piala Dunia antar klub 2025, momen menarik terjadi saat Juventus bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Alih-alih hanya menjadi seremoni olahraga, pertemuan tersebut justru menyentuh isu-isu sensitif, termasuk konflik Iran-Israel. Thank you very much. We have a great team behind us. Juventus of Italy, and a friend of mine is the owner of the team. He's fantastic. And you have two great American players on this team. Klub asal raksasa Italia, Juventus, melakukan kunjungan resmi ke Gedung Putih pada Rabu waktu setempat. Menjelang laga perdana mereka di ajang Piala Dunia antar klub FIFA 2025 melawan Al Ain. Delegasi klub asal Italia ini terdiri dari pemain, pelatih, dan pejabat klub, termasuk Weston McKennie, Timothy Weah, pemilik John Elkann, serta Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam kesempatan itu, mereka menyerahkan jersey bernomor punggung 47 kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah situasi geopolitik yang memanas akibat konflik Iran-Israel. Saat memberi keterangan kepada media,
Trump turut membahas isu partisipasi atlet transgender dalam olahraga dan menanyakannya kepada tim Juventus. General Manager Damien Comolli hanya menyampaikan bahwa Juventus memiliki tim perempuan yang sangat bagus, tanpa memberikan komentar lebih lanjut. Kunjungan ini melanjutkan tradisi Gedung Putih yang menerima tim-tim juara nasional dan internasional. Sebelumnya, tim seperti Los Angeles Dodgers dan Philadelphia Eagles juga pernah diundang. Trump sendiri diketahui memiliki hubungan dekat dengan Gianni Infantino yang mendukung pembentukan Satuan Tugas Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Namun, kehadiran Weston McKennie menuai sorotan, karena pada 2020, ia pernah mengkritik Trump secara terbuka. Dalam wawancaranya saat itu, McKennie menyatakan bahwa Trump tidak pantas memimpin negara. Selain itu, ia menilainya sebagai sosok yang tidak memahami tanggung jawab, serta menyebutnya rasis, menyusul gelombang protes Black Lives Matter setelah kematian George Floyd. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Cup.